Dalam waktu dekat, kelebihan penduduk dan polusi telah menjadi masalah serius, menyebabkan sumber daya menjadi langka. Alih-alih menyelesaikan masalah ini, ilmuwan Norwegia Jørgen mengembangkan prosedur khusus yang dapat mengecilkan makhluk hidup yang dikenal sebagai reduksi seluler. Pertama, ia mengujinya pada seekor tikus, yang disuntik dengan agen khusus dan kemudian dimasukkan ke dalam mesin seperti oven. Setelah 2 jam di sana, tikus itu menjadi sangat kecil. 5 tahun kemudian di Turki, seorang profesor menunjukkan sebuah kotak selama konferensi. Ketika ia membukanya, semua orang terkejut melihat Jørgen yang mungil di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, ia, istrinya, dan 36 relawan lainnya telah dikecilkan sebagai bagian dari eksperimen tersebut. Prosesnya tidak menyakitkan dan semua orang pulih hanya setelah 1 atau 2 jam. Sebuah tim ilmuwan membangun sebuah desa kecil yang ditempatkan di dalam ruang tertutup yang tembus gas yang akan melindungi orang-orang yang telah menyusut dari cuaca dan hewan. Dalam lebih dari 4 tahun, semua sampah yang dihasilkan oleh 38 orang tersebut hanyalah sampah dalam kantong sampah biasa di dunia normal. Para sukarelawan dibawa ke panggung dan sepasang suami istri mengungkapkan bahwa mereka telah memiliki 2 anak kecil tanpa komplikasi apapun. Berita itu segera menyebar ke seluruh dunia dan Paul berpikir itu adalah pencapaian yang luar biasa. Namun, ibunya tidak setuju dan bertanya-tanya mengapa para ilmuwan tidak bisa menyembuhkan sakit punggungnya alih-alih mencoba mencapai Mars. 10 tahun kemudian, prosedur pengecilan ukuran tubuh telah menjadi cukup umum dan ribuan orang menikmati kehidupan kecil mereka yang baru. Hal ini menyebabkan pemerintah kehilangan banyak uang dan pengeluaran konsumen, dan industri seperti konstruksi dan otomotif mengalami krisis. Dia juga menikah dengan Audrey, yang dapat menikmati pijatannya di rumah. Pasangan itu telah mencoba membeli rumah selama beberapa waktu, tetapi gaji mereka tidak cukup. Suatu hari selama reuni sekolah menengah, semua orang terkejut melihat pasangan tiba di dalam sebuah kota. Semua orang mengajukan jutaan pertanyaan kepada mereka, penasaran seperti apa kehidupan orang yang mengecil. Paul adalah teman lama pria itu dan mendapatkan informasi lebih lanjut secara pribadi. Pria ini tidak mengecilkan tubuhnya untuk menyelamatkan planet ini, dia melakukannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menjelaskan bahwa dia dan istrinya membutuhkan tombol reset untuk kehidupan rutin mereka yang membosankan. Belum lagi semua manfaatnya. Komunitas yang menyusut itu memiliki rumah terbaik, peralatan terbaik, dan dokter terbaik. Pengeluaran mereka berkurang dan mereka tidak perlu bekerja sekeras dulu. Bahkan, mereka menghabiskan sebagian besar hari mereka untuk bersenang-senang karena tabungan mereka cukup untuk pensiun. Setelah pesta, Paul dan Audrey pulang dan menemukan pesan suara yang memberitahu mereka bahwa permohonan hipotek mereka telah ditolak. Seorang tenaga penjual memberitahu mereka tentang paket yang mereka tawarkan yang cukup mahal karena prosedurnya. Karena pasangan itu memiliki banyak hutang dan tidak banyak masa depan, mereka setuju untuk bergabung dengan proyek tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, Paul dan Audrey menghabiskan waktu mereka untuk mengatur kehidupan baru mereka. Mereka menjual semua harta benda mereka dan Paul mengajari seorang karyawan baru cara melakukan pekerjaannya di pabrik. Para pekerja mengucapkan selamat tinggal kepadanya dengan pesta perpisahan. Pada malam terakhir, mereka mengadakan pesta bersama keluarga dan teman-teman. Ayah Audrey hadir tetapi ibunya tidak karena tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Pelayan bar mendengar percakapan mereka dan mulai mengomel, menunjukkan bagaimana orang-orang yang menyusut seharusnya tidak diizinkan untuk memilih. Mereka membayar pajak yang sangat rendah atau tidak membayar pajak sama sekali, belum lagi mereka merugikan masyarakat secara finansial dan lapangan kerja. Keesokan harinya, pasangan itu meninggalkan cincin pernikahan mereka dan pergi ke fasilitas khusus, memperhatikan semua orang yang menyusut bersama mereka di dalam bus. Di fasilitas tersebut, mereka menandatangani persetujuan mereka dan dikirim ke ruangan terpisah untuk prosedur tersebut. Semua pasien dicukur seluruh tubuhnya, termasuk alis dan selangkangan mereka. Setelah dibius, bagian belakang mereka dibersihkan dengan sangat teliti dan semua gigi yang mengandung logam dicabut. Selanjutnya, semua pria yang sedang tidur dikumpulkan dalam mesin yang sama di mana mereka disuntik dengan senyawa khusus. Proses penyusutan segera dimulai dan hanya dalam beberapa menit, semua orang menjadi sangat kecil. Para perawat mengangkat pasien menggunakan spatula dan menempatkan mereka di tanduk kecil sebelum mengirim mereka ke lift yang membawa mereka ke bagian fasilitas yang diperkecil. Sebuah tim kecil dokter memberi mereka gigi baru sebelum mengirim mereka ke ruangan untuk beristirahat. Ketika Paul bangun, seorang perawat membawakannya kue berukuran biasa, yang tampak raksasa di sini.
Dia bertanya tentang istrinya dan perawat itu mengatakan bahwa istrinya belum dipindahkan. Beberapa saat kemudian, Paul menerima telepon dari Audrey dan terkejut mengetahui bahwa istrinya tidak menjalani prosedur tersebut. Ketika para dokter mencukur rambutnya, dia panik dan menyadari bahwa dia meninggalkan semua orang yang dicintainya. Jadi dia meninggalkan fasilitas itu. Dia tidak ingin melakukan ini. Dia hanya melakukannya untuk membuat Paul bahagia. Hal ini membuat Paul marah dan dia membentaknya karena dia telah melakukan ini untuk mendapatkan kehidupan pernikahan yang lebih baik bagi mereka. Setelah itu, Paul dibawa ke kota kecil bernama Leisureland. Sebagian besar sinar UV diblokir dan mobil tersedia di jalanan untuk digunakan siapapun. Ia diajak berkeliling tempat itu dan Paul bisa melihat kehidupan indah yang dijalani semua orang di sana. Namun ia tidak bisa menikmatinya karena terus memikirkan pengkhianatan Audrey. Tak lama kemudian, Paul tiba di rumah mewahnya, yang sudah dilengkapi dengan makanan dan pakaian. Sebuah mobil pengantar barang membawa cincin pernikahan Paul dan Audrey, yang ukurannya masih normal. Hal ini tidak memperbaiki suasana hatinya. Kemudian, saat menonton TV, Paul mengetahui bahwa pemerintah AS khawatir tentang proses pengecilan ukuran yang digunakan oleh imigran ilegal dan teroris untuk menyusup ke negara itu. Setahun kemudian, Paul menandatangani surat cerai dan pindah dari rumah besar ke apartemen. Pekerjaan barunya adalah layanan pelanggan di pusat panggilan. Dia berteman dengan para tetangga dan menemukan teman sekolah lamanya, tetapi dia masih sedih karena Audrey. Untuk melupakannya, Paul mulai berkencan dengan seorang ibu tunggal, tetapi kencan mereka membosankan. Suatu malam saat mereka makan malam bersama, Paul pergi ke balkon dan berteriak kepada para tetangga karena terlalu berisik dengan pesta mereka. Dusan turun dan memberitahu Paul bahwa semua tetangga adalah teman, jadi mereka harus berbicara seperti orang dewasa daripada membuat keributan. Dia juga mengundang Paul ke pesta, tetapi Paul menolaknya. Sebelum pergi, Dusan mengagumi mawar raksasa milik Paul. Setelah kencan malam berakhir, Paul mencium ibu tunggal itu, hanya agar wanita itu mengakui bahwa hubungan mereka tidak berjalan lancar. Paul tidak ingin mendengar penjelasannya. Sebaliknya, dia mengambil mawarnya dan bergabung dengan pesta untuk melupakan masalahnya. Di sana ia bertemu Conrad, mantan kapten yang memiliki kapalnya sendiri di sini. Conrad berpikir menjadi kecil itu luar biasa dan mengomentari semua pesta, tetapi Paul tidak sepenuhnya setuju. Kemudian ia bertemu bayi pertama yang lahir di komunitas yang menyusut itu, yang sekarang sudah remaja. Setelah berfoto selfie dengannya, Paul akhirnya bergabung di lantai dansa. Awalnya ia ragu-ragu, tetapi akhirnya ia menerima zat yang membuatnya bahagia dari seorang wanita yang menciumnya. Awalnya ia merasa aneh dan muntah di toilet. Namun, zat itu akhirnya membuatnya rileks dan ia bisa bersenang-senang dengan semua orang. Meskipun Audrey terus muncul dalam halusinasinya. Keesokan paginya, Paul bangun dengan wajahnya di lantai dan melihat para petugas kebersihan datang. Wanita yang memakai kaki palsu itu tampak familiar. Kemudian Dusan menawarinya sarapan dan terus berbicara tentang bagian-bagian indah dari kehidupan orang-orang yang mengecil, menyebutkan semua pesta, kemewahan, dan kurangnya pekerjaan. Namun, Paul tidak bisa berhenti menatap para wanita petugas kebersihan. Tiba-tiba dia bangun dan mengikuti wanita dengan kaki yang pincang ke kamar mandi di mana dia menemukannya sedang mencuri obat. Ternyata wanita itu bukan Land, melainkan seorang aktivis yang menentang operasi pengecilan tubuh. Dia pernah diberitakan sebagai salah satu orang yang ditemukan di dalam TV. Nahlan menjelaskan bahwa dia tidak mencuri, Dusan sebenarnya membiarkannya mengambil obat untuk temannya yang sakit. Di Vietnam, dia dipaksa menjadi kecil ketika di penjara, tetapi dia melarikan diri dan hampir mati dalam prosesnya. Itulah mengapa dia kehilangan kakinya. Hall memijat kakinya dan memberinya beberapa tips untuk menghindari sakit punggung. Jadi Nahlan memintanya untuk memeriksa temannya juga. Dia mencoba menjelaskan bahwa SIM-nya telah kedaluarsa setelah dia bergabung dengan komunitas orang-orang kecil. Tetapi Knokland meyakinkannya untuk ikut dengannya karena dokter di sini tidak menganggapnya serius. Duo ini naik bus bersama karyawan lain dan Paul terkejut melihat bagian kota yang lebih sederhana yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Bus melewati terowongan di dinding luar dan mengakhiri perjalanan di daerah kumuh,
yang menegaskan bahwa dunia kecil ini bukanlah utopia. Sistemnya sama buruknya seperti di dunia normal. Ribuan orang tinggal di gedung yang sama. Dan karena tidak ada lift, Paul harus menaiki tangga ke lantai 7. Knokland memperkenalkannya kepada temannya, Gladys, yang kehilangan suaminya selama prosedur pengecilan ilegal karena mereka lupa mencabut gigi emasnya. Kepalanya meledak. Gladys menderita kanker perut dan karena dia tidak bisa bekerja seperti ini, dia tidak punya uang untuk membayar dokter. Jelas Paul tidak bisa menyembuhkan kanker, jadi dia menyuruh Gladys minum obat untuk setidaknya mengurangi rasa sakit. Dia juga membantunya bergerak untuk menghindari luka baring. Setelah itu, dia ingin menyesuaikan prostetik Knokland, tetapi Knokland mengatakan dia lelah dan memintanya untuk kembali lagi nanti. Beberapa hari kemudian, Paul mengunjungi Knokland dan mengetahui bahwa Gladys meninggal karena minum terlalu banyak obat. Knokland tampak tidak terganggu dan mengatakan setidaknya Gladys meninggal dengan bahagia. Sementara Paul memperbaiki prostetik, dia mengetahui bahwa desa Knokland sudah tidak ada lagi karena pemerintah membangun bendungan. Dia dan saudara perempuannya melakukan protes dan itulah sebabnya mereka dipenjara. Sayangnya, saudara perempuannya meninggal di balik jeruji besi. Karena teralihkan oleh cerita itu, Paul tanpa sengaja merusak kaki palsunya. Sampai Knokland mendapatkan yang baru, Paul harus menggendongnya dan membersihkan semua rumah tempat dia bekerja. Semua orang kaya memberi Knokland sisa makanan mereka, yang kemudian dia bagikan kepada semua orang miskin di daerah kumuh. Paul juga mulai memberi nasihat kepada tetangga Knokland ketika mereka sakit dan membawakan obat jika dia bisa menemukannya. Sebagai imbalannya, mereka mengundangnya untuk berdoa bersama mereka. 2 minggu kemudian, Knokland bisa berjalan dengan kaki palsu, yang masih belum cukup cepat untuk membersihkan. Paul terus membantunya dan ketika mereka sampai di rumah tetangganya, Dusen mengejeknya karena situasinya. Karena Paul mengakui dia lelah dengan ini dan karena kaki palsu mungkin membutuhkan waktu 1 bulan lagi, Dusen membuat rencana. Setelah waktu membersihkan selesai, Dusen dan Kanred memberitahu Knokland bahwa mereka akan membawa Paul ke Norwegia untuk misi khusus. Dia akan pergi selama 2 minggu, yang berarti dia tidak akan bisa membantu Knokland untuk sementara waktu. Namun, Knokland mengatakan dia akan bergabung dengan perjalanan mereka karena Jurgen pernah mengundangnya ke Norwegia di masa lalu dan dia tidak pernah berkesempatan pergi. Karena dia mulai menangis, para pria tidak tega untuk menolak. Selama beberapa hari berikutnya, mereka berempat melakukan perjalanan bersama di kapal Kanred, yang mengangkut beberapa persediaan berukuran besar. Suatu malam Paul terbangun oleh suara aneh dan dia melihat keluar jendela untuk melihat kapal lain tiba. Di pagi hari, dia menemukan Jurgen dan istrinya telah bergabung dengan mereka. Jurgen sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena baru-baru ini dia mengetahui tentang kebocoran metana di Antartika. Komunitas ilmiah telah melakukan semua perhitungan ribuan kali dan kesimpulannya selalu sama. Umat manusia tidak akan selamat dari bencana lingkungan ini. Setelah makan malam, Paul memijat kaki Knokland dan mereka akhirnya menjadi kotor. Keesokan harinya kelompok itu mendarat dan mengagumi hutan Norwegia yang indah. Paul terkejut melihat bahwa komunitas kecil di sini tinggal di sebuah desa tanpa tembok atau rasa takut terhadap binatang. Pemimpin itu membawa mereka melalui terowongan khusus yang disebutnya brankas. Ternyata mereka telah menggali bawah tanah untuk menciptakan tempat yang dilindungi oleh logam tebal, agar mereka dapat bertahan dari bencana yang akan datang. Ada puluhan terowongan dengan hewan, tumbuhan, rumah, dan mesin panas bumi untuk pembangkit listrik. Ini hanya dapat dicapai berkat penyusutan, jika tidak, orang-orang tidak akan pernah bisa hidup di bawah tanah. Rencananya adalah untuk tetap di sana sampai lingkungan stabil, yang mungkin membutuhkan waktu 8.000 tahun. Malam itu saat makan malam, Jurgen memberikan pidato yang sangat menyentuh dan bertanya kepada semua orang apakah mereka siap untuk menyelamatkan umat manusia. Seluruh kerumunan meneriakkan, "Siap." Dan Paul sangat terkesan dengan komunitas tersebut. Ketika tiba saatnya untuk merencanakan kepulangan mereka, Paul mengumumkan bahwa dia ingin tinggal dan hidup di brankas untuk membantu orang-orang. Knokland menegurnya dan mengingatkannya bahwa orang-orang di daerah kumuh juga membutuhkannya. Sementara Dusan dan Kanred menganggapnya gila dan menyebut tempat ini sebagai sekte.
Keesokan harinya, Knokland bertanya kepada Paul apakah malam mereka bersama tidak berarti apa-apa dan apakah itu hanya rasa kasihan. Paul meyakinkan Knokland bahwa dia peduli padanya dan bahkan ingin dia tinggal di brankas bersamanya. Tetapi Knokland menolak ajakan itu. Di malam hari, penduduk setempat menyaksikan matahari terbenam untuk terakhir kalinya dan Knokland setidaknya berbagi momen itu dengannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Conrad dan Dusan, Paul menoleh ke Knokland, yang memberinya Alkitab. Dia mencoba berterima kasih padanya dengan ciuman, tetapi Knokland menolaknya lagi dan menyuruhnya pergi. Merasa bimbang, Paul memasuki terowongan dan mengetahui bahwa perjalanan ke brankas sebenarnya akan memakan waktu 8 jam. Hal ini membuatnya menyesali pilihannya dan dia segera mulai berlari, meninggalkan terowongan tepat sebelum pintu ditutup. Dia bergegas untuk bertemu kembali dengan teman-temannya sementara sebuah ledakan kecil menghalangi pintu masuk terowongan. Setelah itu, Paul dan Knokland naik pesawat kembali ke AS. Melihat dunia yang akan segera hancur membuat Paul memahami kebutuhan Knokland untuk tetap tinggal. Dia kemudian terus membantu orang-orang di daerah kumuh, bertekad untuk membantu mereka menikmati beberapa hari terakhir hidup mereka. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.